Video kali ini kita akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis chapter pertama dengan topik pentingnya investasi, tujuan dari studi kelayakan bisnis itu sendiri. Nah, tujuan dari adanya pembelajaran ini adalah diharapkan mampu menjabarkan ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Pengertian dari studi kelayakan bisnis itu merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang dijalankan dalam rangka layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Tujuan dari studi kelayakan bisnis itu ada 5 poin. Yang pertama, menghindari resiko kerugian. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dan yang kelima, memudahkan dalam pengendalian. Manfaat dari studi kelayakan bisnis itu sendiri, manfaat yang kita peroleh yang pertama, manfaat dari sisi finansial, yang kedua manfaat dari sisi ekonomi nasional, dan yang ketiga manfaat dari sisi sosial. Nah, jadi di sini manfaat dari studi kelayakan bisnis itu juga merupakan capital expenditure atau investasi yang memiliki arti penting mengingat di sini ada 3 arti pentingnya. Yang pertama, mempunyai konsekuensi jangka panjang, umumnya menyangkut jumlah yang besar, dan yang terakhir, komitmen tidak mudah dirubah-rubah. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam langkah studi kelayakan bisnis ini ada siapa aja sih? Yang pertama, pelaku bisnis dan investor. Yang kedua, ada kreditur. Yang ketiga, ada pemerintah. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada masyarakat. Tips penting studi kelayakan bisnis. Yang pertama, kelayakan dan keakuratan data dan informasi, tenaga ahli dalam tim studi kelayakan, penentuan metode dan alat ukur yang tepat, dan yang terakhir, loyalitas tim studi kelayakan bisnis. Faktor-faktor penyebab kegagalan dalam studi kelayakan bisnis itu ada beberapa faktor. Yang pertama, data dan informasi tidak lengkap dan akurat. Yang kedua, tidak adanya penelitian atau tidak teliti di dalam melaksanakan suatu kegiatan bisnis sehingga itu dapat menyebabkan juga sebagai kegagalan. Dan yang ketiga, salah perhitungan atau salah konsep. Yang keempat, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Yang kelima, kondisi lingkungan yang salah. Dan yang keenam itu adalah unsur kesengajaan. Membuat kesengajaan dalam kesalahan itu adalah faktor-faktor penyebab kegagalan di dalam studi kelayakan bisnis. Nah, di sini kita mempelajari tentang tahapan-tahapan dalam studi kelayakan bisnis. Itu yang pertama ada pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, pengambilan keputusan ini layak atau tidak ya dijalankan. Ada rekomendasi dari teman-teman atau usaha-usaha klien lain yang sudah menjalankan. Dan yang terakhir, pelaksanaan usaha atau action kita sendiri dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut. Aspek kajian di dalam evaluasi peluang usaha studi kelayakan bisnis itu ada beberapa aspek. Yang pertama yuridis, yang kedua aspek teknologi dan teknologis, yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, yang keempat ada aspek finansial, yang kelima ada aspek organisasi, yang keenam ada aspek persaingan, dan yang ketujuh ada aspek kajian atau AMDAL. Nah, itulah tadi materi mengenai ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.